rasanya saya enggan menanggapi beliau ini. Tetapi karena ini adalah perkara penting, berbicara tentang salah satu pondasi dalam ajaran Islam, sudah barang tentu saya berkewajiban untuk menjawabnya. Ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Kita kan seperti teatrikal, seperti teater. Jibrilnya datang, pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Pada suatu hari ketika saya sedang khalwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita, ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu, ini kan persoalan. Pakai jubah, pakai sorban, menjahitnya di mana? Yang cukup mengherankan adalah, yang pertama, bagaimana mungkin beliau mempertanyakan riwayat ini, sedangkan riwayat tentang proses turunnya wahyu di Gua Hira itu tercantum di dalam kitab Sahih Bukhari. Tidak usah terlalu jauh kita melacaknya ke Tarikh Ibnu Hisham atau ke kitab-kitab hadis yang lain. Bahkan kitab Sahih Bukhari itu memuat riwayat ini di bab pertama, di bab tentang awal mula turunnya wahyu. Maka kalau ada seorang tokoh agama luput dari hadis ini, hadis yang tercantum dalam Sahih Bukhari, maka akan sangat aneh, membingungkan. Kalau dikatakan tidak tahu, sangat kecil kemungkinan. Tetapi kalau dianggap pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, nanti dikira tidak sopan. Yang kedua, jelas bahwa hadis tersebut riwayat Aisyah. Artinya, kalau mempertanyakan hadis tersebut, berarti mempertanyakan kredibilitas Ummul Mukminin Aisyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa seluruh sahabat, apalagi istri-istri Nabi, adalah orang-orang siqah yang sangat bisa dipercaya dalam periwayatannya. Maka kalau mempertanyakan riwayat ini, satu dari dua kemungkinan. Tidak tahu bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Aisyah. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu kalau Aisyah itu adalah salah satu dari ummahatul mukminin. Dan rasanya sangat mengerikan kalau kemungkinan yang ketiga, menuduh Aisyah berdusta dengan riwayat tersebut. Dan itu tidak akan mungkin dilontarkan oleh orang muslim yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, dengan mengatakan bahwa ini bukan Nabi yang bercerita, tetapi ada orang lain yang menceritakan. Ini menunjukkan hal yang sangat aneh lagi. Tidak mungkin orang sekelas beliau tidak paham bagaimana hadis itu diriwayatkan. Hadis itu diantara bentuknya adalah Nabi menceritakan kepada para sahabat, dan sahabat itu yang kemudian menceritakan ulang. Kalau kisah dalam Sirah Nabawiyah itu harus ada saksinya, maka akan sekian banyak kisah dari Nabi akan kita buang. Banyak peristiwa yang itu sahabat tidak menjadi saksi, tetapi diyakini oleh umat Islam akan kebenarannya. Seperti peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj memang tidak ada yang ikut Nabi saat itu, tetapi Rasulullah kemudian menceritakan kepada para sahabat, dan sahabat kemudian menceritakan kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada pembuku hadis. Yang keempat, beliau membawa riwayat bahwa Jibril itu menggunakan baju putih, sorban putih, kemudian membawa kertas dan kemudian diperintahkan kepada Nabi untuk dibaca, dan saya dapat pastikan tidak ada riwayat seperti apa yang beliau katakan ini. Dari mana beliau mendapatkan riwayat ini? Bisa dimungkinkan beliau mengarang sendiri cerita ini, dan anehnya dituduhkan kepada hadis untuk mengkritik riwayat Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira yang katanya tidak ada saksi tadi itu. Yang kisahnya disampaikan seperti teatrikal, yang bisa jadi orang nakal itu berkesimpulan kisah ini tidak masuk akal. Yang kelima, dimungkinkan beliau ini salah dalam menggabungkan hadis. Di awal turun wahyu, Jibril tidak seperti yang digambarkan menggunakan baju. Itu tidak ada dalam riwayat ketika awal turunnya wahyu. Tetapi jika kita baca hadis, tidak usah baca kitab yang tebal. Di kitab kecil Arba'in Nawawi yang hanya 40-an hadis itu, di situ dicantumkan tentang riwayat Jibril mendatangi Rasulullah dan para sahabat dalam rupa seorang laki-laki berpakaian putih. Dalam riwayat tersebut, Jibril datang dalam rupa seorang laki-laki yang mengajarkan agama Islam. Maka dimungkinkan beliau ini blunder, tercampur antara hadis ini dengan hadis ketika Jibril datang pertama kali di Gua Hira. Selanjutnya yang keenam, pertanyaan beliau yang menyoal bajunya Jibril, jahitnya di mana, itu sangat aneh. Karena yang datang adalah Jibril, penghulunya para malaikat, yang mampu menembus ruang dan waktu, yang tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam keutamaan dan kemampuan lainnya. Lebih masuk akal mana? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya memberikan Jibril sehelai baju, dengan Allah memberikan kepada Musa alaihissalam sebilah tongkat yang bisa membelah lautan. Lebih masuk akal mana? Jibril diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan seorang nabi dan rasul menghidupkan orang yang sudah mati.